Bel jam istirahat berbunyi, menandakan berakhirnya pembelajaran untuk sementara. Para murid SMA bangsa berbondong-bondong ke kantin guna mengisi perut mereka. Begitupun dengan Alin dan Alden, keduanya menunggu Bian di depan kelasnya. Karena pria itu berpesan untuk ditunggu. "Halo Alin," sapa teman kelasnya yang kebetulan lewat hendak ke kantin juga. "Halo juga," sapa Alin dengan riang. "Mau ke kantin bareng Galin?" tanya mereka. "Alin tunggu Bang Bian." "Maaf ya teman-teman," jawab Alin. Ia merasa tak enak dengan temannya itu. Sedangkan mereka langsung menegang karena ditatap dengan tajam oleh Alden. Berani-beraninya mereka membuat adikku meminta maaf dengan mudah. Padahal adikku itu tidak salah sama sekali. "Oh gitu ya. Yaudah kalau gitu, kita dulu ya Alin." Pamit mereka lalu berjalan terburu-buru pergi dari sana sebelum dimakan oleh Alden. "Ya, baiklah. Maaf abang lama," kata Albian yang baru saja datang. "Tidak lama kok, Bang," jawab Alin menampilkan senyum manisnya. "Yaudah, ayo ke kantin." Mereka memang selalu ke kantin walaupun mereka membawa bekal. Mereka akan memakannya di kantin bersama para sahabat Bian dan juga Alden tentunya. Para sahabat sudah menunggu mereka di kantin dan memesan makanan. Mereka melambaikan tangannya agar ketiganya mengetahui keberadaannya. Tanpa mereka melambai pun ketiganya sudah tahu di mana mereka. "Halo Alin manis." "Halo Alin cantik," sapa mereka pada Alin. "Halo juga kakak-kakak tampan," sapa Alin balik membuat Albian dan Alden membulatkan matanya mendengar pujian sang adik untuk para sahabatnya. Sedangkan mereka semua sudah tersenyum penuh kemenangan mendengar pujian itu. Lantas Albian dan Alden menatap mereka dengan tajam. "Alin bawa apa tuh?" tanya Dimas, sahabat Albian. "Mereka berteman dari SD hingga sekarang." "Bawa nasi goreng udang," seru Alin. "Dia paling suka udang dan juga lobster." "Ya udah kalau gitu kita mulai makan," ucap Dion sahabat Albian. Untuk sahabatnya Alden bernama Teguh dan Kendrick. Namun, Kendrick tidak satu sekolah bersama mereka karena ikut dengan orang tuanya. Namun ada kabar, kalau Ken akan pindah karena urusan keluarganya sudah selesai jadi memutuskan untuk pindah. Ingin bersama dengan sahabatnya. "Jadi, Ken kapan pindah?" tanya Dimas membuka percakapan di sela-sela makan mereka. "Palingan Senin nanti sudah masuk Bang," jawab Teguh. Dimas mengangguk mengerti dan kembali menyantap makanannya. Alin tidak memperdulikan para pria itu. Dia juga tidak mengerti dan tak mau ngerti apa yang mereka bicarakan. Yang paling penting itu dia menghabiskan nasi goreng udangnya. Albian menoleh untuk melihat adiknya makan. Dia tersenyum kecil melihat cara makan adiknya yang seperti anak kecil. Belepotan. Dengan penuh perhatian dia mengusap ujung bibir Alin. "Kok belepotan sih sayang?" Yang lain sama sekali tidak heran mendengar panggilan sayang tersebut. Menjadi sahabat mereka selama bertahun-tahun membuat mereka terbiasa mendengarnya. Bahkan dia juga sudah tahu bagaimana sikap para abang sahabatnya itu pada Alin. Alin hanya menyengir lucu lalu kembali memakan nasi gorengnya. Melihat makanan adiknya tinggal sedikit, Alden mengeluarkan satu kotak susu pisang dan juga satu ungkus marshmallow sebagai makan penutup sang adik. Minum airnya dulu." Albian menahan tangan Alin yang hendak mengambil susu pisangnya. Alin lupa lagi." Alin mengeluarkan cengiran lucunya. Dengan segera ia membuka tumblernya dan meminumnya beberapa tegukan. Menutupnya dengan pelan lalu kembali menyimpannya di tempat semula. "Alin gemes banget sih," ungkap Dion yang juga ikut memperhatikan Alin sendari tadi. "Adik siapa dulu dong?" kata Alden menepuk dadanya bangga. Saat hendak memakan marshmallow-nya, Alin tiba-tiba berhenti, lalu menatap kedua tangannya. "Abang punya tisu, gak?" tanyanya pada mereka semua. "Aduh, maaf sayang abang lupa bawa." Alin menggelengkan kepalanya lalu menepuk pundak Alden. "Gak apa-apa abang. Lagian Alin juga yang salah suka lupa bawa. Kalau begitu Alin mau cuci tangan dulu ya," ucapnya. Alin berdiri dari duduknya. "Abang temani ya." Albian ikut berdiri ingin menemani adiknya pergi mencuci tangan. Alin bisa sendiri. "Abang tunggu sebentar." "Alin gak lama kok." "Baiklah, tapi hati-hati ya." "Siap, Kapten," serunya lalu berlalu dari sana. Mereka semua lantas mengawasi setiap gerak-gerik Alin, hingga mereka mengerutkan keningnya melihat 3 perempuan yang berjalan menghampiri Alin, dan selanjutnya, mereka bersenggolan. Tidak, lebih tepatnya mereka sengaja menyenggol Alin, membuat jus jeruk yang dibawa oleh perempuan itu tumpah di seragam Alin.
Albion dan Alden mengepalkan tangannya. Dengan kasar dia berdiri dari duduknya menghampiri sang adik. "Hei, lo bisa ngeliat gak sih?" "Maaf kak, Alin gak sengaja," ujar Alin menunduk. Dia sedikit takut mendengar bentakan dari perempuan itu. Baru kali ini dia dibentak seperti itu. Dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta oleh keluarganya. "Alin sayang, kamu gak apa-apa kan?" tanya Albion memeriksa kondisi sang adik. Saat dia mengangkat dagu Alin, dapat ia lihat air mata yang meleleh keluar dari mata cantik adiknya. Alden semakin mengepalkan tangannya melihat itu. "Klak, beraninya lo pede buat adik gue nangis. Cari mati lo," teriaknya murka. Dan itu semakin membuat Alin ketakutan melihat kemarahan abangnya. Walaupun bukan dia yang dimarahi, para siswi dan siswa hanya diam menyaksikan itu. Semua tanpa ada yang ingin ikut campur. "Abang," cicit Alin. Badannya bergetar ketakutan. Dengan segera Alden menggendong Alin membawa ke UKS, meninggalkan Alden dan sahabatnya di sana. "Lo, bangsat, Brooke!" Alden menendang kursi yang ada di samping perempuan itu membuat mereka semakin gemetar ketakutan. Alden tak mau mengurus mereka, abangnya nanti yang mengurusnya. Lebih baik dia menyusul Alin. Sepertinya adiknya itu akan takut bertemu dengannya setelah ini. "Sialan, lo salah cari lawan. Setelah ini kalian harus hati-hati," ujar Dimas selalu menyusul yang lain bersama Alden.